Bagaimana cara agar Perang Dunia Ketiga tidak terjadi? Saya rasa kita semua sepakat bahwa kita punya kepentingan agar Perang Dunia Ketiga tidak boleh terjadi, karena dampaknya pasti akan negatif untuk kita. Oke, kembali ke konteks perang antara Rusia dengan Ukraina. Kita pasti juga semua sudah sadari bahwa konteks perang Rusia dengan Ukraina kita tidak bisa hanya melihat perselisihan dua negara ya. Karena kalau kita hanya melihat antara Rusia dengan Ukraina, kita semua juga sudah pasti bisa menilai Rusia hampir pasti bisa mengalahkan Ukraina dengan cepat ya, dengan kekuatan militer Rusia yang begitu besar. Tapi kita lihat bahwa Ukraina saat ini sudah mulai meminta bantuan kepada kekuatan besar lainnya, yakni NATO dan Amerika ya. Nah, dan kita lihat sudah mulai ada bantuan-bantuan yang diberikan kepada Ukraina. Nah, apabila kita melihat skup yang lebih besar bahwa perang ini adalah perang dua kekuatan besar antara katakanlah Rusia dengan Amerika, maka potensi terjadinya Perang Dunia Ketiga sangat mungkin terjadi. Dan itu artinya adalah perang nuklir. Nah, kita semua tentu tidak ingin ini terjadi. Saya melihat bahwa Islam mengajarkan satu prinsip emas yang disampaikan dalam Al-Quran, bagaimana apabila terjadi perselisihan. Dan dalam konteks Rusia dan Ukraina ini saya pikir sangat cocok dengan prinsip yang diajarkan Islam. Islam mengajarkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat dari ayat 10 sampai 11 dengan bismillah ya, bahwa jika ada perselisihan antar negara atau kelompok, maka pihak ketiga seharusnya berusaha untuk menengahi dan membawa resolusi damai bagi konflik tersebut. Nah, ini adalah prinsip yang diajarkan dalam Islam. Nah, dalam konteks Rusia dan Ukraina, maka pihak ketiga, yakni baik itu Amerika ataupun anggota NATO, harus bersikap untuk bagaimana fokus kepada resolusi perdamaian dengan diplomasi. Jangan kemudian pihak ketiga itu memancing peperangan yang lebih besar dan lebih luas. Nah, ini adalah kunci dan prinsip yang diajarkan oleh Islam. Nah, Hazrat Khalifatul Masih, pemimpin Muslim Ahmadiyah Internasional, beliau telah menyampaikan rilis resmi yang mendesak pemimpin negara-negara besar untuk menyampingkan kepentingan nasional dan pribadi mereka untuk memprioritaskan perdamaian dan keamanan dunia dengan menerapkan keadilan sejati di semua lapisan masyarakat. Perang di Ukraina memiliki potensi untuk meningkat lebih luas, tergantung pada langkah selanjutnya dari pemerintah Rusia dan juga tanggapan NATO dan Amerika. Jadi, kebutuhan yang urgent saat ini adalah bahwa setiap upaya harus dilakukan untuk menghindari peperangan dan kekerasan yang lebih luas. Masih ada waktu untuk dunia untuk mundur dari ambang bencana. Dan demi kemanusiaan, pemimpin tertinggi Muslim Ahmadiyah, Hazrat Khalifatul Masih, mendesak Rusia, NATO, Amerika, dan semua kekuatan besar untuk memusatkan semua upaya dalam meredakan konflik dan bekerja menuju perdamaian melalui diplomasi. Nah, pemimpin Ahmadiyah mengatakan bahwa saya hanya dapat menarik perhatian para pemimpin politik dunia untuk mengutamakan perdamaian dunia dan menyampingkan kepentingan dan permusuhan nasional mereka demi kesejahteraan seluruh umat manusia. Dan terakhir, Hazrat Mirza Masrur Ahmad Aidullah Ta'ala bin Nasirul Aziz berdoa
agar para pemimpin dunia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjaga dan melindungi umat manusia, baik hari ini maupun di masa yang akan datang, dari siksaan peperangan, pertumpahan darah, dan kehancuran. Jadi dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya berdoa agar para pemimpin negara-negara besar dan pemerintah mereka tidak mengambil langkah-langkah yang akan menghancurkan masa depan anak-anak kita dan generasi berikutnya. Sebaliknya, setiap upaya dan motivasi mereka seharusnya untuk memastikan bahwa kita mewariskan kepada mereka yang mengikuti kita dunia yang damai dan sejahtera. Saya berdoa agar para pemimpin dunia memperhatikan kebutuhan waktu dan nilai di atas segalanya. Kewajiban mereka adalah untuk memastikan perdamaian dan stabilitas dunia. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua yang tidak bersalah dan tidak berdaya, dan semoga perdamaian sejati dan abadi di dunia ini akan menang. Inilah doa yang dipanjatkan oleh pemimpin Muslim Ahmadiyah Internasional. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.